satu malam, 2 malam ya. Free. Sebenarnya Syekh Ali kasih free, tapi Syekh Ali bayar. Allah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Saya pernah membaca kisah seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal. Hidupnya adalah membantu orang lain. Sampai pun sahabatnya yang kesulitan, dia yang menanggungnya. Jika dia punya, maka dia bagikan apa yang dia punya. Jika dia tidak punya, dia berhutang kepada orang lain untuk membantu temannya. Sampai kemudian banyak orang menagih hutang kepadanya karena hutangnya bertumpuk-tumpuk. Suatu hari Rasulullah SAW ingin memberikan jalan keluar. Mu'adz bin Jabal ditugaskan ke Yaman sebagai petugas zakat, supaya dia kebagian dari hak amil zakat. Dari situlah kemudian Mu'adz bin Jabal membuat laporan lengkap tentang bagaimana pelaksanaan zakat yang dia lakukan selama di Yaman. 3 hal yang Mu'adz lakukan. Pertama, jika ada dalam Al-Quran, dia ambil dari Quran. Jika tidak, dia ambil dari hadis. Jika tidak, dia beristihad. Maka Mu'adz di lapangan banyak hal-hal yang baru. Hasil istihad Mu'adz dalam bidang zakat sangat lengkap. Dan Mu'adz dapat bagian dari amil zakatnya itu digunakan untuk berdagang sebagai modal. Sampai akhirnya Mu'adz punya kelebihan harta. Dan akhirnya dia bisa membayar hutang-hutangnya. Subhanallah. Mu'adz kembali ke Madinah membawa laporan zakat terlengkap. Inilah konsep zakat yang paling lengkap, yang menjadi panduan untuk zakat dan pengelolaannya, yaitu yang dibuat oleh Mu'adz bin Jabal. Mengingatkan kisah Mu'adz ini kepada kisah Syekh Ali ya. Syekh Ali Masya Allah diceritakan, dan bahkan saya Abi Amir benar-benar melihat langsung bahwa Syekh Ali suka bantu orang lain, sampai ke tingkat dia berhutang untuk bantu orang lain. Sekalipun orang itu tidak Syekh Ali kenal ya, bukan teman dekat, bukan. Tapi siapa saja yang Syekh Ali bisa bantu, maka dia bantu. Kalau dia tidak punya, dia berhutang. Sampai seperti itu kejadian yang dialami oleh Syekh Ali. Masya Allah teman-teman. Ini suatu gambaran ya, betapa kita memang harus punya jiwa yang bisa membantu orang lain. Jiwa yang bagaimana kita bisa bantu orang lain. Seperti ini seharusnya kita dalam hidup. Masya Allah. Man yassaru ala muslimin yassarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang lain, maka Allah akan memudahkannya nanti di dunia dan di akhirat. Syekh Ali, Masya Allah, telah kau memberikan contoh yang sungguh tidak semua orang bisa menirunya, Syekh Ali. Terima kasih Syekh Ali. Allah yubarik fikum. Teman-teman, coba ikuti obrolan Abi Amir dengan Syekh Muhammad Jabir tentang hal ini. Mau silakan menginap di villa ini 1 malam, 2 malam ya. Free. Sebenarnya Syekh Ali kasih free, tapi Syekh Ali bayar. Allah. Sampai segitu. Wallahi Syekh Ali bayar sendiri. Mereka kasih harga khusus, tapi dia bayar. Dia cuma apa mau bantu temannya. Itu yang sering dia lakukan. Sering suka membantu orang lain. Walaupun akibatnya dia punya hutang, punya masalah, dia nggak berpikir, nggak bisa. Dia jujur saja mungkin ya mungkin ya menurut saya peranannya dia nggak berpikir, nggak bisa atur. Tapi dia yang paling penting bagaimana saya membantu orang lain. Kalau saya nggak apa-apa, nanti aja Allah insya Allah atur semua. Allah membantu saya. Keluarganya, saudara, kakak, adik, Iskandar sudah tahu sendiri. Keluarga, mertua, anak, sahabat, teman, siapapun yang punya masalah,
berusaha bagaimana saya menyelesaikan masalahnya. Bagaimana saya berusaha walaupun kalau dia enggak punya, wallah berkali-kali kalau dia enggak punya, dia cari teman. Tolong saya mau pinjam 50 juta. Oh ya siap. Untuk apa? Bukan untuk dia sendiri, untuk transfer ke fulan, untuk ke fulan. Coba kan ini Iskandar tahu sendiri. Ini Iskandar sendiri. Kadang-kadang karena kita tahu kondisi Syekh Ali. Syekh, kalau tuh punya masalah, punya urusan, yang penting atau selesai urusan sih. Dia bilang, ya baik. Dia enggak sampaikan kepada kita bahwa dia mau bantu fulan. Oh, mana ATM-nya? Kenapa Syekh Ali? Oh, ya saya mau cek ya. Kenapa? Karena mungkin Iskandar ini sendiri enggak setuju. Ketika Syekh Ali mau misal bantu fulan, Syekh Ali bantu diri sendiri dulu. Oh iya, berarti kita enggak setuju ya. Syekh Ali membantu karena dia belum mampu. Dia enggak banyak mampu. Oh iya siap. Dia ambil rekening dia atau ATM dia diam. Iya, udah sendiri dilakuin. Jadi saya yang paling sering menghalang-halangi amal baik Syekh Ali, paling sering. Bukan menghalang-halangi, ngerem. Yang ngerem. Iya, ngerem. Bukan menghalang-halangi. Iya, kita merasa ya Allah, dulu saya banyak sekali lihat amal soleh Iskandar tahan. Biasanya saya ini tadi kan ada di Palestina saya jadi imam. Syekh Ali itu paling cinta banget sama Palestina. Siapapun warga Palestina yang datang, kemudian minta tolong ke Syekh Ali, haram bagi Syekh Ali untuk membantu mereka.